lagi bersama dengan saya, Ida Sri Badrawati. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Penasaran nggak sih bagaimana sistem pernafasan pada manusia dan organ apa saja yang termasuk dalam sistem pernafasan manusia? So, thanks for watching. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 SD tema 2 dengan materi sistem pernafasan pada manusia. Nah, adik-adik sekalian, sudah siap belum buat belajar sistem pernafasan manusia? So, kita beralih ke pembahasan materinya ya. Nah, pengertian dari sistem pernafasan manusia adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia untuk melakukan kegiatan bernafas. Nah, kegiatan bernafas adalah sebuah kegiatan untuk menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, sistem pernafasan pada manusia ini membantu manusia untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hembusan nafas. Kumpulan organ-organ pada sistem pernafasan manusia terdiri dari 7 organ, salah satunya adalah hidung. Nah, yang dimana udara akan masuk melalui lubang hidung dan akan menuju ke dalam rongga hidung. Ada sekalian, di sini saya sudah memiliki gambar mengenai dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat yang namanya rambut-rambut halus atau bulu-bulu halus, yang dimana fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Nah, selain rambut-rambut hidung, di dalam rongga hidung terdapat yang namanya selaput lendir, yang dimana selaput lendir ini berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk melalui lubang hidung dan masuk ke dalam rongga hidung. Nah, adik-adik, organ yang kedua adalah faring. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar mengenai organ pernapasan beserta keterangannya. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, fungsi dari laring adalah untuk menyalurkan udara ke laring. Nah, organ selanjutnya ada yang namanya laring. Nah, laring terletak pada bagian belakang faring. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan letak dari laring. Oke, nah laring merupakan suatu organ yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Laring tersusun dari 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Yang selanjutnya ada trakea. Nah, pada gambar ini trakea terletak pada bagian bawah laring yang sedikit berdekatan dengan bagian paru-paru atas. Nah, trakea ini memiliki jaringan yang bernama silia. Nah, jaringan silia ini berfungsi untuk mendorong keluar kuman-kuman dan bakteri yang masuk. Nah, organ selanjutnya ada bronkus. Nah, pada gambar ini bronkus terbagi menjadi 2 bagian. Ada namanya bronkus kanan, ada yang namanya bronkus kiri. Nah, bronkus ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, organ selanjutnya ada bronchiolus. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bersama bahwa organ bronchiolus merupakan percabangan dari organ bronkus. Nah, organ selanjutnya ada organ alveolus. Nah, organ alveolus ini terletak di dalam paru-paru, yang dimana bentuk dari organ alveolus ini seperti buah anggur. Nah, organ alveolus merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, organ alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Dan organ terakhir adalah paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ utama dari sistem pernafasan manusia. Nah, paru-paru memiliki selaput pelindung yang tipis. Nah, selaput pelindung tipis itu disebut dengan selaput pleura. Itulah pembahasan kita mengenai organ-organ yang ada dalam sistem pernafasan manusia. Nah, adik-adik, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai proses pernafasan pada manusia. Nah, adik-adik, proses
Pernafasan pada manusia dimulai dari masuknya udara ke dalam tubuh manusia yang dimulai di mana udara masuk melalui lubang hidung. Nah, udara tersebut menuju ke batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan terletak di belakang hidung dan mulut. Nah, ketika udara sudah sampai di batang tenggorokan, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, udara yang berupa oksigen akan diserap oleh pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah halus ini akan mendistribusikan oksigen tersebut ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, sedangkan udara yang berupa karbon dioksida dari pembuluh darah akan dipisahkan dan dibuang. Nah, cara pembuangan udara karbon dioksida ini yaitu dengan cara menghembuskan nafas. Adik-adik, itulah penjelasan saya mengenai proses pernafasan pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video ini bersama-sama. Bagaimanakah proses terjadinya pernafasan pada manusia? Proses pernafasan pada manusia bisa terjadi karena adanya organ-organ pernafasan yang terlibat dan saling bekerja sama satu sama lain. Jadi, proses pernafasan dimulai ketika kita menghirup oksigen yang berasal dari atmosfer melalui hidung. Ketika sudah masuk ke hidung, maka oksigen tersebut akan dilanjutkan ke faring. Setelah dari faring, maka oksigen tersebut akan diteruskan ke laring. Selanjutnya, setelah masuk ke laring, maka oksigen akan masuk ke trakea. Setelah dari trakea, maka oksigen akan dilanjutkan ke bronkus. Kemudian, setelah masuk ke bronkus, maka oksigen akan masuk ke bronkiolus. Setelah dari bronkiolus, maka oksigen akan masuk ke dalam alveolus. Nah, di bagian alveolus inilah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang berada di alveolus tadi maka akan diteruskan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh dengan cara menghembuskan nafas ke udara. Nah, adik-adik, itulah video tentang proses pernafasan pada manusia. Nah, saya berharap dari video tersebut adik-adik dapat memahami bagaimana sih proses dalam pernafasan pada manusia. Nah, adik-adik, itulah pembahasan kita mengenai proses pernafasan pada manusia. Nah, materi selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai fase pernafasan pada manusia. Nah, fase pernafasan pada manusia terdiri dari dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi adalah fase yang dimana masuknya udara ke dalam saluran pernafasan. Nah, fase inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Nah, selanjutnya yaitu fase ekspirasi. Nah, fase ekspirasi adalah fase yang dimana udara keluar dari paru-paru ataupun saluran pernapasan. Fase ekspirasi ini terjadi ketika kita menghembuskan nafas keluar atau mengeluarkan udara yang ada di dalam paru-paru. Adik, itulah pembahasan kita mengenai fase-fase yang ada pada pernafasan pada manusia. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis pernapasan pada manusia. Nah, jenis-jenis pernapasan pada manusia terdiri dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, adik-adik, pernapasan dada adalah pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot tulang rusuk atau yang bisa disebut dengan interkostal. Nah, pengertian pernapasan perut adalah di mana pernapasan ini dilakukan dengan memanfaatkan otot perut atau diafragma. Nah, itulah pembahasan kita mengenai jenis-jenis pernapasan pada sistem pernapasan manusia. Tidak terasa ya, kita sudah membahas semua materi mengenai sistem pernafasan manusia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 SD tema 2. Nah, itulah pembahasan kita. Semoga dari pembahasan yang sudah kita lakukan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh adik-adik semua. Saya Ida Yusri Badrawati, pamit undur diri and see you next time.